Halo bosku, selamat datang di channel Alur Cerita Donghua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan berlimpah rezeki. Saat ini Mimin ingin membagikan kembali alur cerita dari film Donghua, Legend of Martial Immortal, dan Mimin ingin mengingatkan bahwa konten ini full spoiler. Sebelum menonton jangan lupa subscribe, like dan komennya. Oh ya, jangan lupa aktifkan juga notifikasinya biar nggak ketinggalan video terbaru. Tanpa basa-basi berlama-lama selanjutnya, yuk kita langsung saja dengarkan cerita terbarunya. Bab 361 Api Abadi Aktif dan Guntur Langit. Bersenandung, bersenandung, bersenandung. Di taman kecil yang damai, yang dapat Anda dengar hanyalah suara seperti ini, cermin karma berdengung dan bergerak, dan cahaya yang mekar sangat menyilaukan. Ini. Chu Xuaner dan Xiao Feng menatap kosong ke karma Mirror of Universe, lalu menatap tubuh Ye Chen, ekspresi mereka menjadi sangat aneh, tetap saja. Mereka benar-benar ayah dan anak. Aku akan mengatakannya. Hao Tian, Si Yue dan yang lainnya semua tertawa. Hasil ini tidak bisa lebih baik lagi. Hua Su juga menghela nafas lega. Ini benar-benar anakku. Hao Tian Xuanzhen gemetar, dan perlahan-lahan menatap tubuh Ye Chen, matanya penuh kegembiraan. Kamu, darah larut dalam air, kamu adalah anakku. Ini. Bagaimana ini mungkin? Ye Chen masih menatap cermin karma yang bersinar, hasil seperti itu membuat orang tidak dapat bereaksi untuk sementara waktu. Malam. Aku tidak percaya. Ye Chen berbicara, tetapi nadanya sangat acuh tak acuh. Apakah kamu percaya atau tidak, ini adalah fakta yang tak terbantahkan. Merasakan nada suara Ye Chen menjadi acuh tak acuh, Hao Tian Xuan menyentuh wajah Ye Chen dengan mata penuh rasa bersalah. Nak, pulanglah dengan ayah. Aku tidak akan kembali bersamamu. Reaksi Ye Chen sangat sengit, dia tiba-tiba mundur selangkah, dan mengangkat tangannya untuk melepaskan tangan Hao Tian Xuanzhen yang menyentuhnya, dan ekspresinya menjadi acuh tak acuh yang belum pernah terjadi sebelumnya. Nama keluargaku adalah Ye, nama saya Ye Chen, saya murid Chu Xuan, saya murid Heng Yue, dan saya tidak ada hubungannya dengan keluarga Hao Tian Anda. Kamu, Hao Tian Xuanzhen bergegas maju. Berdiri di sana, jangan datang, kata Ye Chen dingin, cahaya dingin melintas di matanya. Hao Tian Xuanzhen segera berhenti, tidak ingin terlalu memprovokasi Ye Chen, tetapi menyalahkan dirinya sendiri dengan rasa bersalah. Ini kesalahan ayahku, aku minta maaf untukmu, aku minta maaf untuk ibumu, beri aku kesempatan untuk menebus diriku sendiri. Sudah kubilang, aku tidak ada hubungannya dengan keluarga Hao Tianmu. Suara Ye Chen menjadi lebih tegas, dan aura es berkumpul sepenuhnya dan berubah menjadi cairan, bersinar terang di matanya. Itu adalah air mata kesedihan dan kebencian, penglihatannya menjadi sedikit kabur, dan ada gambar-gambar yang terfragmentasi dalam kekaburan. Itu adalah bulan ke-12 musim dingin, dia tidak ingin berjuang untuk mendapatkan makanan dengan anjing liar, bahkan jika miliknya tubuhnya dipenuhi memar, dia akan memeluk makanan yang dijarah dan cekikikan. Di malam yang gelap, seorang anak compang camping meringkuk di pelipis bobrok menggigil, menyeka air mata pedih. Dia tidak memiliki orang tua dalam ingatannya, tetapi hanya ingatan yang penuh teka-teki. Pada akhirnya, cairan di mata Ye Chen ditekan olehnya menjadi cahaya dingin, dan taman kecil itu menjadi sunyi senyap. Pada saat ini, semua orang melihat ke arah Ye Chen, bahkan Ling Xiao, yang masih menggoda Xiao Xiang di taman kecil sebelah, mau tidak mau menoleh, dan bahkan Xiao Xiang, yang mati-matian berkultivasi, meletakkan pedangnya di tangannya. Saudari junior, kamu tidak tahu tentang ini sebelumnya. Xiao Feng memandang Ye Chen, tetapi dia mengirimkan suara itu ke Chu Xuaner. Aku benar-benar tidak tahu. Chu Xuaner masih dalam keadaan tidak tahu apa-apa, hasil ini terlalu mengejutkannya. Saudari muda, apakah menurutmu ada kemungkinan seperti itu? Xiao Feng merenung, itu berarti Ye Chen sudah tahu bahwa dia berasal dari keluarga Hao Tian. Kurasa tidak. Chu Xuaner menggelengkan kepalanya dengan ringan, lihatlah ekspresinya, dia tidak akan pernah mengakui bahwa dia berasal dari keluarga Hao Tian. Jika demikian, mengapa dia harus menggunakan nama keluarga Hao Tian? Keluarga Hao Tian untuk menutupinya. Identitas, bukankah ini berlebihan? Kalau begitu ini terlalu kebetulan. Xiao Feng menggosok bagian tengah alisnya dengan keras, kamu bisa memilih nama apapun yang kamu mau, kenapa ini seperti lelucon? Salah perhitungan yang serius. Chu Xuaner menarik napas dalam-dalam, fakta telah membuktikan bahwa Ye Chen berasal dari keluarga Hao Tian. Jika demikian, mereka akan melakukan segala kemungkinan untuk membawa Ye Chen kembali. Chu Xuaner membuat kesalahan perhitungan,
dan kesalahan perhitungan yang tidak terduga awalnya adalah lelucon, tetapi pada akhirnya ternyata benar, jadi dia masih bisa bereaksi dari hasil ini sampai sekarang. Kamu. Di sini, Hao Tian Xuanzhen ingin melangkah lebih dekat, dan ingin melihat lebih dekat ke wajah Ye Chen. Namaku Ye Chen. Ye Chen menyela kata-kata Hao Tian Xuanzhen lagi, dan nadanya juga sangat dingin. Dengan kata-kata ini, tubuh Hao Tian Xuanzhen tidak bisa menahan gemetar sekali lagi, matanya dipenuhi air mata panas untuk seorang pria setinggi 5 kaki yang bermartabat. Ya, akan sulit baginya untuk menerimanya. Hari-hari ini, dia telah mendengar terlalu banyak tentang Ye Chen. Dia dikeluarkan dari sekte, ditinggalkan oleh kekasihnya, dihitung oleh orang lain, dan dia singkan. Dia memang sangat menderita. Hanya ini yang dia tahu, dia bisa membayangkan kehidupan seperti apa yang Ye Chen jalani sebagai seorang anak tanpa perlindungan keluarganya. Jika Anda memiliki keluarga, bagaimana Anda bisa menderita seperti itu? Hati Hao Tian Xuanzhen ditusuk seperti pisau, menyalahkan diri sendiri dan rasa bersalah, dia tidak hanya bertanggung jawab untuk seorang wanita, tetapi juga untuk seorang anak, kesalahan yang dia buat di masa lalu, sekarang dia harus membayar kembali banyak retribusi. Pergi perlahan, jangan kirim aku pergi. Ye Chen berbalik tanpa ragu sedikit pun. Kamu. Hao Tianchen maju selangkah di malam hari dan bertanya dengan memohon, bisakah kamu memberitahuku siapa ibumu? Aku tidak punya ayah atau ibu. Ye Chen tidak berhenti sama sekali, dan berjalan ke loteng dengan satu langkah, menutup seluruh pintu dengan keras. Setelah dia pergi, taman kecil itu jatuh ke dalam kesunyian yang mematikan lagi. Hao Tian Xuanzhen, yang memiliki punggung tinggi dan lurus, jelas menjadi sedikit bungkuk. Dia berada di masa jayanya, tidak peduli bagaimana penampilannya, dia tampaknya sudah sangat tua. Beri dia waktu. Hua Su melangkah maju dan dengan lembut memegang tangan Hao Tian Xuanzhen. Ini adalah pertama kalinya dia melihat Hao Tian Xuanzhen begitu kesepian. Ini salahku. Hao Tian Xuanzhen menertawakan dirinya sendiri, ini semua pembalasan. Rekan Taois, jangan salahkan dirimu sendiri. Chu Xuaner tersenyum lembut, meskipun hasilnya mengejutkanku, itu adalah hasil yang bagus, kalian kembali dulu, dan ketika dia sudah mengetahuinya, aku akan mengambil dia ke keluarga Hao Tian. Jadi, terima kasih, Daois Chu. Hao Tian Xuanzhen memberikan senyum yang dibuat-buat, lalu berbalik dengan kesepian, dan sebelum pergi, dia tidak lupa untuk melihat ke loteng, seolah-olah dia dapat melihat bahwa dia sedang duduk bersila. Berkaki di futon dan memuntahkan Ye Chen na. Mengapa? Mendesah tak berdaya, Hao Tian Xuanzhen berjalan keluar dari loteng perlahan dengan langkah yang agak berat. Setelah mereka pergi, Chu Xuaner dan yang lainnya juga melihat ke loteng, dan mengusap alis mereka dengan keras. Fakta ini memang cukup mengejutkan, mereka telah melihat terlalu banyak hal yang telah mengubah yang palsu menjadi nyata, dan mereka telah melihat banyak hal yang kebetulan, tetapi sekarang hal ini sangat sederhana. Sekarang, Ye Chen benar-benar seperti yang dikabarkan, buktinya sekuat gunung, dan darah keluarga Hao Tian mengalir di tubuhnya. Tidak mungkin kebetulan seperti itu. Di aula utama Tian Xuanmen, Fuya melihat tirai air di depannya dengan ekspresi yang luar biasa, dan gambar yang ditampilkan di tirai air persis seperti gambar itu. Di taman kecil aula cabang ke-9. Kebetulan bahkan sebuah nama dapat ditambahkan, itu sangat melanggar hukum. Di samping, Dong Huang Taixin tidak berbicara, hanya menggelengkan kepalanya sambil tersenyum, dengan makna yang dalam di senyumnya, dan makna yang dalam di matanya menatap Ye Chen di tirai air. Bab 362 Roda Abadi dan Jalan Surgawi. Taman kecil, tenang. Itu juga tenang di loteng. Di kasur, Ye Chen hanya tenang dan menelan dengan tenang tanpa objek eksternal. Ketika cermin karma menyala, hatinya menjadi sangat dingin, apalagi karena hal ini. Tidak ada gangguan sedikit pun. Bukannya dia kejam, tapi dia tidak peduli sama sekali, bahkan jika ada hubungan darah dengan seseorang yang tidak ada dalam ingatannya, dia tidak akan pernah mengakuinya. Dengan cara ini, 3 hari berlalu dengan tenang, dan dia tidak pernah keluar dari pintu. Adapun Hao Tian Xuanzhen dan yang lainnya, mereka tidak pernah meninggalkan kota kuno aula cabang ke-9 sama sekali, dan mereka pada dasarnya berlari untuk menonton dari kejauhan di tengah malam. Itu adalah malam yang gelap dan sunyi. Ling Xiao, yang baru saja masuk, terbang terbalik dari loteng, dan mendarat tanpa memihak di kaki Xiao Xiang yang sedang menarikan pedangnya. Wow, Ling Xiao kesakitan untuk sementara waktu, dan dia berantakan. Ini adalah ketiga kalinya dia membuangnya,
tetapi setiap kali dia masuk dan mencoba mengobrol dengan Ye Chen, dia tidak bisa menyelesaikan satu kalimat pun, dan ditampar oleh Ye Chen. Apakah kamu baik-baik saja? Tak perlu dikatakan lagi, melihat Ling Xiao yang malu, Xiao Xiang berinisiatif untuk berbicara dengan Ling Xiao untuk pertama kalinya. Mendengar ini, Ling Xiao, yang hendak bangun, tidak bangun sama sekali, dan duduk di tanah sambil menyeringai, tidak, anak itu memukul terlalu keras, dan mematahkan meridian tulangku, jadi aku tidak bisa berdiri. Melihat ini, Xiao Xiang mengerutkan bibirnya, dan mengeluarkan ramuan ungu dengan jentikan tangannya, ini ramuan untuk pembentukan tulang dan pembentukan pembuluh darah, kamu bisa memakannya. Ini bagus. Ling Xiao menyeringai, dan mengambilnya tanpa malu-malu, diam-diam berpikir bahwa telapak tangan Ye Chen benar-benar membantunya. Untuk sesaat, dia masih berpikir bahwa dia akan pergi ke loteng sekali sehari, dan setiap kali dia ditampar oleh Ye Chen, dia akan mendapatkan simpati Xiao Xiang. Hehehe. Memikirkannya, pria itu tidak bisa menahan tawa. Dan setelah dia bangun dari keadaan itu, Xiao Xiang sudah kembali ke loteng. Langkah pertama, sukses. Ling Xiao terkekeh, lalu berlari kembali ke taman kecil Ye Chen, dan kemudian melihat ruangan tempat Ye Chen berada. Saya tidak tahu ekspresi seperti apa jika Anda memberitahu Ye Chen, jika Anda tahu dia berpikir seperti ini, mungkin lain kali Anda akan langsung membuatnya kesal. Dunia menjadi sangat sunyi saat ini. Saya tidak tahu kapan, suara sekecil itu memecah kesunyian malam. Ye Chen, yang telah mengunci diri di kamar selama 3 hari, telah maju dalam kultivasi, dari tingkat pertama True Yang Realm ke tingkat kedua. Segera, aura langit dan bumi berkumpul menuju taman kecil, membentuk pusaran aura, yang tersedot ke lautan pil oleh Ye Chen Wale. Di tengah malam, Ye Chen menghela napas dalam-dalam. Nah, tidak apa-apa. Segera, suara Taiksu Gulong terdengar di lautan dewa, dan napasnya masih terengah-engah, segelnya terlalu kuat, dan aku hanya bisa memadatkan kekuatan jiwa naga, tapi itu cukup untukmu pikirkan tentang itu. Oke. Ye Chen berbalik dan segera bangun dari tempat tidur. Ada satu hal yang harus saya ingatkan. Taiksu Gulong berkata, teknik rahasia ini bukan hanya untuk bersenang-senang, coba saja, jangan terlalu dalam, jika tidak adegan akan lepas kendali, dan Anda mungkin tersedot ke dalam lubang hitam ruang. Dimengerti. Ye Chen menarik napas dalam-dalam, menenangkan diri, dan menunggu avatar mengirimkan kekuatan jiwa naga. Segera, Taiksu Gulong memantulkan kekuatan jiwa naga dan menyuntikkannya ke 9 klon Ye Chen. Kemudian, 9 avatar mengerahkan kekuatan mereka satu demi satu, dan mentransmisikan kekuatan jiwa naga ke Ye Chen sendiri. Tiba-tiba semangat Ye Chen terguncang, meski kekuatan jiwa naga tidak kuat, namun mengandung kekuatan yang agung. Sudah dimulai. Ye Chen menarik napas dalam-dalam lagi, mengangkat lengannya, merentangkan 5 jarinya, dan kemudian menarik kekuatan jiwa naga untuk berkumpul di telapak tangannya, dan dengan diam-diam melafalkan metode Gua Taiksu yang diturunkan oleh naga kuno Taiksu. Tusuk, tusuk. Segera, kilat muncul di atas telapak tangannya, dan area seukuran telapak tangan mulai terdistorsi, dan ruang itu terbelah. Jika tidak ditekan oleh kekuatan jiwa naga, celah ruang angkasa akan terbentuk. Ye Chen tidak berani gegabah, dan masih dengan hati-hati menemukan metode lubang kosong ether, mengaitkan lubang hitam di angkasa, berharap bisa menembus penghalang di antara mereka. Tusuk, tusuk. Ruangan itu penuh dengan suara-suara seperti itu. Di atas telapak tangannya, ruang kecil yang hanya seukuran telapak tangan mulai runtuh. Dalam kegelapan, lorong aneh menuju lubang hitam di angkasa perlahan dibuka. Ada drama. Mata Ye Chen penuh cahaya, tapi dia masih tidak berani ceroboh. Namun, pada saat ini, kekuatan jiwa naga di telapak tangannya menghilang. Oh tidak, lebih tepatnya, itu diambil oleh kekuatan misterius dan kuat di tubuhnya. Ini. Ye Chen tertegun sejenak, di mana kekuatan jiwa naga? Ledakan. Segera, dia hanya merasakan raungan di senhainya, yang membuat matanya menjadi gelap, dan dia hampir jatuh ke tanah. Dengan baik. Rasa sakit di kepalanya yang hendak meledak membuat Ye Chen mendengus tanpa sadar memeluk kepalanya dengan kedua tangan, dan urat biru di dahinya muncul dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Bagaimana situasinya? Melalui avatar Ye Chen, Taiksu Gulong melihat situasi aneh di sini, dan bahkan dia tidak bisa menahan keterkejutannya. Dengan baik, Ye Chen mendengus lagi, wajahnya langsung pucat seperti kertas, dan seluruh tubuhnya basah oleh keringat. Ledakan.
Shenhai meraung lagi, menyebabkan dia berlutut di tanah, dan pada saat ini, semua rasa sakit yang parah berkumpul di mata kirinya, Xian Lunyan. Roda peri surga, buka. Dalam kegelapan, suara kuno dan halus yang luar biasa bergema di lautan ilahi Ye Chen. Kemudian, mata kiri Ye Chen kaget dan sakit, dan jejak roda peri di pupilnya berputar, dan kemudian, darah hitam mengalir dari sudut mata kirinya. Segera, ada kilatan petir tepat di depan mata kirinya, ruang menjadi gelisah, kemudian terdistorsi, dan kemudian membentuk pusaran, dan pusat pusaran itu adalah lubang hitam seukuran kepalan tangan. Pusaran itu berputar, dengan kekuatan menelan yang mengerikan, dan cangkir teh di atas meja di bawah pusaran tersedot ke dalamnya di tempat dan menghilang. Saya mengandalkan. Taeksu Gulong sepertinya telah melihatnya juga, dan mau tidak mau berteriak, mata naga itu meledak menjadi cahaya yang menyala-nyala, hanya ada satu mata roda peri, tanpa darah klan peri, dan itu telah membuka roda peri dan surga. Berdebar. Ketika Taeksu Gulong ketakutan, Ye Chen menatap kosong ke pusaran, lalu matanya menjadi kabur, tubuhnya menjadi goyah, dan akhirnya dia jatuh ke tanah. Klik. Saat Ye Chen pingsan, pusaran aneh juga runtuh dan menghilang tak terlihat. Ruangan itu tiba-tiba menjadi sunyi. Di sini, Taeksu Gulong dari dunia bawah tanah Zeng Yangzong menatap 9 avatar Ye Chen. Mata naga besarnya penuh makna yang dalam dan bersinar dengan cahaya ilahi yang berapi-api. Tidak dapat membangkitkan roda surga abadi. Bagaimana situasinya dengan anak ini? Dia memiliki mengembangkan kekuatan supranatural yang menentang dewa. Bab 363 Misteri Dao Surga. Di pagi hari, matahari yang hangat menyinari bumi. Ling Xiao bangun pagi, lalu berlari ke taman kecil tempat Xiao Xiang berada. Adapun Xiao Xiang, sebelum Ling Xiao, dia mulai menarikan pedang roh dengan putus asa di taman kecil sebelum fajar. Melihat Ling Xiao masuk, Xiao Xiang tidak melihat ke samping, ekspresinya sangat acuh tak acuh, dan beberapa dari mereka dengan panik melambaikan pedang roh di tangannya, seolah-olah semua masalah di dunia ini tidak ada hubungannya dengan dia. Nona Xiao Xiang, kembalikan ramuanmu. Ling Xiao menemukan alasan yang sangat sah, memegang ramuan ungu di tangannya. Tidak perlu membayar kembali, kata Xiao Xiang dengan acuh tak acuh, tetapi tetap tidak berhenti. Itu tidak akan berhasil. Melihat Xiao Xiang berbicara, Ling Xiao menyeringai dengan tergesa-gesa, aku seperti ini, aku harus membayar kembali barang-barang yang dipinjamkan orang lain kepadaku, selain itu, ini adalah pil, bagaimana aku bisa sia-sia? Tidak. Ling Xiao mengerahkan seluruh energinya untuk itu, dan menjunjung tinggi semangatnya untuk bersikeras tidak tahu malu, dia membuat banyak kebenaran. Di sini, mendengar Ling Xiao berbicara tanpa henti, Xiao Xiang mengerutkan kening, sedikit tidak sabar, letakkan, kamu bisa pergi. Oke. Ling Xiao tersenyum, dan meletakkan pil itu di atas batu, tetapi dia tidak berniat untuk pergi. Baiklah, Nona Xiao Xiang. Mengapa kamu tidak istirahat dan mari mengobrol? Zeng. Tanpa diduga, Xiao Xiang tiba-tiba mengarahkan pedangnya ke Ling Xiao, dengan nada dingin, aku akan memperingatkanmu untuk terakhir kalinya, aku tidak punya waktu untuk membuang waktumu, tolong jangan ganggu aku untuk berlatih lagi. Ling Xiao diam-diam menelan seteguk air liur, diam-diam berpikir bahwa Xiao Xiang ini benar-benar murung, dan dia baik-baik saja kemarin. Namun, ketika dia melihat angin sepoi-sepoi mengangkat rambut Xiao Xiang, memperlihatkan kata balas dendam yang terukir di dahi kiri, dia tidak bisa menahan perasaan tertekan. Xiao Xiang berlatih dengan sangat ceroboh, bukankah dia hanya ingin kembali suatu hari untuk membalas dendam? Ling Xiao menahan senyumnya, dan berhenti bercanda, dan berkata dengan suara yang dalam, dengan metode kultivasimu, kamu tidak akan pernah bisa mengalahkan tuan rumah yang 90% cocok. Mendengar suara itu, temperamen Xiao Xiang berubah drastis dalam sekejap, dengan aura pembunuh meluap, dan ada cahaya sedingin es di matanya yang indah, dan pedang pembunuh yang diarahkan ke Ling Xiao langsung ditusuk. Zeng. Melihat pedang pembunuh berdentang mendekat, Ling Xiao tidak bergerak. Benar saja, ketenangan Xiao Xiang membuat pedangnya berhenti sedikit demi sedikit dari tenggorokan Ling Xiao. Kamu pergi, aku tidak ingin melihatmu lagi. Tubuh halus Xiao Xiang bergetar. Meskipun dia sangat tidak mau, matanya yang indah masih dipenuhi dengan air mata penghinaan. Disebutkan bahwa kejadian itu membuatnya merasa sangat kotor. Kalau begitu kamu lawan aku. Melihat Xiao Xiang seperti ini, Ling Xiao menarik napas dalam-dalam, aku adalah salah satu targetmu, jika kamu tidak bisa mengalahkanku,
apalagi tuan rumah dengan 90% fit. Aku tidak butuh simpatimu. Kalau begitu biarkan aku menanggung kebencian bersamamu. Mendengar ini, tubuh halus Xiao Xiang bergetar, dan dia menatap Ling Xiao dengan bingung. Apakah ini menunjukkan cinta padanya yang kotor? Tiba-tiba, taman kecil itu menjadi sunyi. Wow! Di loteng, Ye Chen tiba-tiba duduk dari tanah, menggelengkan kepalanya dengan keras, dan sekarang masih sedikit pusing. Nah, ini sangat menggantung. Segera, suara menggertak bergema di lautan roh Ye Chen, itu benar-benar membuka roda peri. Surga Xianlun. Ye Chen terkejut, dan bertanya dengan ragu, maksudmu pusaran tadi malam? Itu benar. Pusaran itu adalah jalan dari roda surga abadi. Taiksu Gulong tersenyum santai, itu adalah kekuatan supernatural bawaan dari mata roda abadi 6 jalan, itu bukan teknik terlarang, tetapi dalam arti tertentu, itu lebih mendominasi daripada Amaterasu Anda. Mendengar apa yang dikatakan Taiksu Gulong, Ye Chen mulai mengingat apa yang terjadi tadi malam, pusaran aneh, dan lubang hitam seukuran kepalan tangan di tengah pusaran. Tunggu sebentar. Memikirkan bentuk pusaran, Ye Chen mengerutkan kening, dan bertanya, mengapa saya merasa bahwa roda surga abadi sedikit mirip dengan gua Taiksu dari klan naga kuno Taiksu Anda? Ada lubang hitam di tengah, jika prediksi saya benar, maka lubang hitam terhubung ke ruang lubang hitam. Yah, dalam arti tertentu, kamu bisa mengatakan itu. Taiksu Gulong tidak memveto, dan berkata perlahan, gua Taiksu sama dengan roda perimu, lubang hitam di tengah pusaran terhubung ke lubang hitam luar angkasa. Berbicara tentang ini, Taiksu Gulong berhenti sejenak, dan melanjutkan, tetapi di sisi lain, mereka berbeda. Untuk melakukan metode rahasia gua Taiksu membutuhkan kekuatan jiwa naga, dan risikonya sangat tinggi, tetapi keabadian Anda roda dan jalan surgawi itu berbeda, itu semacam kekuatan supernatural yang dipicu oleh mata roda langit 6 jalur Anda, itu hanya menghabiskan kekuatan pupil mata roda langit dan energi Anda sendiri, risikonya sangat kecil, tetapi premisnya adalah itu Anda tidak melemparkan roda langit pada diri Anda sendiri. Apa maksudmu dengan melemparkan roda surga abadi pada diriku sendiri? Ye Chen bertanya dengan curiga. Mudah dimengerti. Kamu juga melihatnya tadi malam. Pusaran roda peri dan surga bergulung dalam cangkir teh. Cangkir teh itu sekarang berada di lubang hitam angkasa. Pusaran roda peri dan surga telah menelannya. Apa saja ditelan olehnya akan musnah. Muncul di angkasa lubang hitam. Saya mengerti. Ye Chen menyentuh dagunya, ini berarti bahwa jika saya melemparkan roda surga abadi pada diri saya sendiri, saya akan tertelan ke dalam lubang hitam ruang angkasa. Bisakah saya memahami ini? Benar sekali. Taiksu Gulong tersenyum santai. Lalu jika saya dibawa ke dalam lubang hitam ruang angkasa dengan roda peri saya sendiri, apakah saya masih dapat menggunakan teknik rahasia ini untuk keluar dari lubang hitam ruang angkasa? Ye Chen bertanya dengan rasa ingin tahu. Tentu saja bisa. Taiksu Gulong berkata dengan pasti, kamu berisiko besar, lagi pula, butuh banyak kekuatan murid untuk melakukan teknik rahasia ini, dan kamu bukan dari darah ras abadi, jadi saya khawatir setelah menggunakan roda surga abadi untuk memasukkan diri Anda ke dalam lubang hitam di luar angkasa, Anda tidak akan memiliki kekuatan pupil yang cukup untuk mengeluarkan diri Anda lagi. Kalau begitu tunggu sampai kekuatan murid pulih sebelum keluar. Apakah kamu pikir itu hanya untuk bersenang-senang? Taiksu Gulong memarahi, di mana lubang hitam ruang? Apakah itu tempat di mana orang bisa masuk dan keluar secara acak? Saya dapat memberi tahu Anda bahwa jika Anda tidak beruntung, Anda akan mendapatkan diri Anda sendiri ke dalam lubang hitam ruang. Tetapi kebetulan berlari ke tempat kacau lubang hitam di ruang angkasa, dan Anda akan hancur berkeping-keping di tempat. Mendesis. Ye Chen tiba-tiba tersentak, merasa kedinginan. Jadi, kamu tidak perlu melakukan apa-apa untuk mengetahui misterinya, jangan membuatnya begitu menakutkan setiap saat. Taiksu Gulong memarahi, kamu bukan darah klan peri, teknik rahasia ini mungkin memiliki kekurangan, itu saja, apapun bisa terjadi, saya benar-benar lumpuh, dan tidak ada tempat untuk menangis. Mengerti. Ye Chen terkekeh dan bertanya dengan curiga, lalu mengapa aku membangkitkan kekuatan supernatural bawaan ini? Taiksu Gulong menggosok dagunya, kemarin aku memikirkannya sepanjang malam, alasan yang paling masuk akal adalah aku mewariskan kekuatan jiwa nagamu, ditambah kamu mencoba menggunakan Taiksu Dragon, dan banyak alasan lain yang tidak bisa dijelaskan, itu sebabnya kamu secara pasif membangunkan roda surga yang abadi. Tidak heran.
Ye Chen sepertinya memikirkan sesuatu ketika Taiksu Gulong mengatakannya, tidak heran aku merasa kekuatan jiwa nagamu diambil oleh kekuatan misterius kemarin. Itu diambil oleh mata roda. Memikirkannya, mata Ye Chen berbinar, dan dia tersenyum dan menatap Taiksu Gulong, Tuan Long, jika Anda tidak memberi saya kekuatan jiwa naga, mungkin saya dapat membangkitkan beberapa kekuatan magis bawaan lainnya. Kamu mengerti? Taiksu Gulong melirik Ye Chen dengan marah, apakah kamu tahu berapa harga yang kubayar untuk memadatkan kekuatan jiwa naga itu? Kamu harus tahu, aku masih di sini. Bagaimana dengan keadaan tersegel? Selain itu kebetulan, bagaimana Anda bisa memiliki keberuntungan seperti itu setiap saat, jika Anda menginginkan kekuatan jiwa naga, selamatkan saya secepat mungkin. Aku mengerti. Ye Chen tidak bisa menahan tawa datar. Bab 364 Kerugian. Setelah selesai berbicara dengan Taiksu Gulong, Ye Chen duduk bersila di tanah, merenungkan misteri roda abadi dan surga. 9 jam kemudian, dia menghembuskan udara kotor yang panjang. Tiba-tiba, dia menutup mata kirinya sedikit, dan mulai mengumpulkan kekuatan murid. Roda peri surga, buka. Mengikuti omelan lembutnya, mata kirinya tiba-tiba terbuka dan tertutup, jejak roda peri di pupilnya berputar, dan aliran darah meluap dari sudut matanya. Segera, riak tak terlihat menyebar ke depan melalui mata kirinya, dan tempat yang dia lihat dengan mata kiri terkoyak oleh kilat, ruang mulai terdistorsi, dan kemudian pusaran perlahan terbentuk. Pusat pusaran itu berukuran kepalan tangan lubang hitam, dan bagian dalam yang mengerikan. Segera, teko di atas meja tersedot ke dalam pusaran air. Mengapa mejanya tidak bisa ditarik? Ye Chen menarik kekuatan magisnya dan menyentuh dagunya tanpa sadar. Itu karena kultivasimu terlalu lemah, dan pusaran dao surgawi yang bisa didukung terlalu kecil. Taiksu Gulong berlari keluar untuk membuat kecap lagi, jika kultivasimu berada di alam kuasi surga, dan jika mata roda langit Anda cukup kuat jika digunakan, mungkin dapat mendukung lubang hitam ruang angkasa di tengah pusaran surga hingga berukuran 3 hingga 5 kaki. Jika digunakan dengan cerdik, ia dapat menelan alam kuasi surga ke dalam ruang lubang hitam di tempat, belum lagi menelan meja. Ini sangat menggantung, seru Ye Chen. Bagaimana menurutmu? Taiksu Gulong menghela nafas, aku masih ingat bahwa di masa lalu, Raja Peri dari klan Peri, Roda Surga Peri, menelan jutaan pasukan klan dewa, dan hampir menakuti Kaisar Semu dari klan dewa menangis. Tentara, jutaan pasukan. Ye Chen menelan ludah, pembunuh sialan ini tidak membawa darah. Namun, Protoss juga memiliki kekuatan gaib yang hebat, dan jutaan pasukan yang ditelan ke dalam lubang hitam angkasa semuanya telah dilepaskan. Taiksu Gulong berkata dengan santai, tapi Raja Peri dari klan Peri tidak akan berakhir dengan baik. Dia seperti binatang buas, dia menciptakan roda peri yang begitu besar, yang secara serius melebihi jangkauan kekuatan pupil mata roda peri, sehingga salah satu mata roda peri tidak berguna di tempat. Rasanya dunia ini sangat gila. Ye Chen tersentak lagi, menghela nafas dan mendecakkan lidahnya. Bekerja keras, Sao Nian, jalanmu masih panjang. Dimengerti. Ye Chen menyeringai, lalu berlari ke jendela dan mendorongnya hingga terbuka. Hah! Begitu dia membuka jendela, dia melihat Xiao Xiang dan Ling Xiao sedang berdiskusi satu sama lain di taman kecil di sebelah. Meskipun ekspresi Xiao Xiang acuh tak acuh seperti biasanya, setidaknya ada sedikit kelembutan di matanya yang indah. Anak ini baik-baik saja. Ye Chen menyentuh dagunya, sepertinya kamu tidak menganggur beberapa hari ini. Saat dia berbicara, dia mengalihkan pandangannya dari sisi itu, dan kemudian menatap pohon buah spiritual di taman kecilnya. Pohon buah roh penuh dengan kecemerlangan, setiap cabang dan daun bersinar dengan kecemerlangan, terutama buah roh yang tergantung di atasnya, masing-masing sebening kristal, dan orang yang melihatnya ingin meludah. Embusan angin bertiup, dan cabang serta daun dari pohon buah roh perlahan jatuh. Pada saat ini, cahaya tajam melintas di mata Ye Chen, dan mata kiri sekali lagi melemparkan roda surga abadi, dan targetnya adalah cabang dan daun itu. Tiba-tiba, potongan kecil ruang itu terkoyak oleh petir, dan ruang itu mulai terdistorsi, membentuk pusaran surga, dan ada lubang hitam di tengah pusaran itu, dan pusaran yang berputar itu juga menyedot daun ke dalam lubang hitam ruang di tempat. Setelah menerima kekuatan magisnya, Ye Chen mengangkat tangannya dan mengeluarkan sebuah batu kecil, yang terbang sejauh 50 atau 60 kaki. Dan ketika kerikil hendak jatuh, jejak roda peri di mata kirinya berputar lagi,
dan kerikil berukuran 50 atau 60 kaki itu tertelan ke dalam lubang hitam angkasa oleh pusaran surga. 50 atau 60 kaki, jarak ini adalah batas roda peri dan surga. Ye Chen bergumam pada dirinya sendiri. Selain itu, semua hal yang saya menelan ketika saya melemparkan roda abadi dan dao surgawi adalah benda mati. Jika itu adalah seorang biksu, pusaran kecil dari roda abadi dan dao surgawi pada dasarnya tidak mungkin menyeret orang besar yang masih hidup ke dalam kegelapan. Lubang ruang. Ada kekurangan lain. Akan sangat sulit untuk secara akurat menarik benda yang bergerak cepat ke dalam ruang lubang hitam, dan konsumsi kekuatan pupil dari roda peri akan meningkat karenanya. Tampaknya kultivasi saya memang tidak ada di rumah. Ye Chen menyentuh dagunya, saya ingin memperpanjang jarak batas yang dapat dicapai oleh roda peri dan jalan surgawi, saya ingin memperluas pusaran jalan surgawi dengan cara yang jangkauan yang lebih luas, saya ingin sangat tepat untuk menelan benda yang bergerak cepat, saya harus meningkatkan kultivasi saya sendiri. Masih butuh waktu lama untuk berlatih. Ye Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak menyentuh mata kirinya. Kamu Chen. Sementara Ye Chen sedang merenung, Chu Xuaner membuka pintu dan masuk. Tuan, saya belum melihat Anda selama beberapa hari, apakah Anda merindukan saya? Ye Chen berbalik dari Xian Lunyan dan berlari dengan tidak menentu. Ya, aku merindukanmu. Chu Xuaner melirik Ye Chen dengan marah, sudah 5 hari, dan kamu bahkan tidak muncul di sekolah ini. Sebagai seorang guru, aku benar-benar takut kamu akan melakukan sesuatu bodoh. Lihat apa yang kamu katakan, apakah muridmu tipe orang yang tidak bisa memikirkannya? Benar-benar tidak. Chu Xuaner menemukan tempat yang nyaman untuk duduk, dan kemudian menatap Ye Chen dengan penuh minat, katakan yang sebenarnya, apakah kamu tahu sebelumnya bahwa kamu berasal dari keluarga Hao Tian? Aku tidak tahu. Ye Chen berkata dengan sangat bebas, aku bukan dari keluarga Hao Tian, tidak sebelumnya, tidak sekarang, dan tidak akan pernah. Tuan mengerti. Chu Xuaner tersenyum lembut, tapi setelah mengatakan itu, darah keluarga Hao Tian memang mengalir di tubuhmu, ini adalah fakta yang tak terbantahkan, apakah kamu mengakuinya atau tidak, kamu adalah anggota dari keluarga Hao Tian. Ye Chen tidak mengatakan apa-apa, hanya mengeluarkan guci dan minum dengan santai. Mereka pergi. Melihat Ye Chen seperti ini, Chu Xuaner tersenyum, dan kemudian mengeluarkan tanda dengan kata Hao Tian terukir di atasnya, ini adalah Hao Tian Xuanzhen yang memintaku untuk memberikannya padamu. Ya, ini adalah token patriarknya, dengan token ini, Anda dapat menikmati perlakuan tingkat patriark di aula cabang manapun dari keluarga Hao Tian. Ambil, Tuan. Ye Chen menjawab dengan santai. Chu Xuaner tersenyum sedikit, dan meletakkan token di atas meja, ada beberapa hal yang tidak ingin kamu dengar, tetapi kamu masih harus mengatakannya sebagai guru. Ini adalah kesalahan Hao Tian Xuanzhen. Kamu bisa membencinya, dan kamu juga harus membencinya dan membencinya, tetapi kamu tidak akan pernah membenci ibumu, tidak ada ibu yang akan dengan kejam meninggalkan anaknya. Aku mengerti. Ye Chen tersenyum, tetapi senyum itu agak sepi. Oke, jangan memikirkan hal-hal yang tidak menyenangkan. Chu Xuaner berkata dengan senyum ringan, kamu bisa kembali kapanpun kamu mau, jika kamu tidak ingin kembali, Tuan, aku tidak akan memaksamu, percuma memaksamu. Tuan, saya suka mendengar kata-kata ini. Ye Chen menyeringai. Kalau begitu, mari kita bicara tentang dua orang di sebelah. Chu Xuaner memandang Xiao Yuan di sebelah melalui jendela, dan melirik Ling Xiao yang mengantarkan ramuan ke Xiao Xiang, apa maksud kedua orang ini? Apalagi yang bisa saya katakan, Tuan muda dari keluarga Ling, saya naksir kakak senior Xiao Xiang. Mendengar ini, Chu Xuaner sedikit terkejut, dan menatap Ye Chen, lalu apakah dia tahu tentang Xiao Xiang tinggal di Heng Yue? Aku tahu. Ye Chen menuangkan seteguk anggur ke mulutnya, dan kemudian dia tidak lupa untuk menyeka noda anggur di mulutnya, apakah Ling Xiao orang ini? Dia adalah orang yang bisa dipercaya, milik orang ini. Perasaan. Sungguh sangat aneh, ketika takdir datang, kamu tidak bisa menghentikannya, dan ketika pernikahan datang, kamu tidak bisa mengusirnya. Tuhan memperlakukan Xiao Xiang dengan sangat baik. Chu Xuaner tersenyum sedikit, bertemu seseorang yang penuh kasih sayang seperti Ling Xiao di titik terendah kehidupan, ini seharusnya menjadi berkah dalam kegelapan, dan mereka ditakdirkan untuk memiliki cinta seumur hidup. Tuan, jangan bilang, aku sudah menamai anak-anak masa depan mereka. Ye Chen menyeringai, hei, Ling Xiao dan Xiao Xiang, anak laki-laki disebut Ling Xiao Xiang,
dan anak perempuan disebut Ling Xiaoxiang, bukankah begitu bagus? Lalu bagaimana jika ada 3 anak dalam satu kelahiran? Itu mudah. Siang, 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 siang. Ada begitu banyak homofon, pilih apapun yang Anda inginkan, saya khawatir mereka tidak akan dapat memiliki begitu banyak anak. Bab 365 Malam Bulan Purnama Online Gratis Deskripsi buku. Dalam beberapa hari berikutnya, kehidupan Ye Chen menjadi sangat teratur. Setiap hari, ada beberapa jam untuk merenungkan roda abadi dan jalan surga, dan ada juga beberapa jam untuk membuat alkimia setiap hari, dan ada juga beberapa jam untuk berkultivasi setiap hari. Di aula cabang ke-9, hidupnya cukup nyaman, dan dia tidak perlu khawatir dengan intrik musuh. Saat itu malam, tungku pil disempurnakan, Ye Chen menyingkirkan tungku dengan jentikan tangannya, mengeluarkan kendi, dan datang ke jendela. Melalui jendela yang setengah tertutup, dia melihat pemandangan hangat lainnya. Keduanya duduk berdampingan di tangga batu, menatap langit berbintang yang luas. Ling Xiao masih berbicara tanpa malu-malu. Adapun Xiao Xiang, meskipun ekspresinya acuh tak acuh, dia akan melirik pria muda di sampingnya dari waktu ke waktu, dan sedikit senyum akan muncul di sudut mulutnya dari waktu ke waktu. Semoga kekasih di dunia akhirnya menikah. Melihat mereka berdua, Ye Chen tersenyum, dan untuk beberapa alasan, kata-kata wanita yang menjual pakaian di Paviliun Phoenix terdengar. Malam gelap dan angin bertiup kencang. Puncak Yunfei Heng Yuezong benar-benar sunyi. Tiba-tiba, embusan angin dingin datang, dan seorang lelaki berbaju hitam muncul di hutan bambu kecil, samar-samar terlihat, di bawah sinar bulan yang redup, ada kilatan di matanya, dan senyuman ganas menggantung di sudut mulutnya. Mulut. Orang ini, perhatikan baik-baik, bukankah itu Yin Ziping? Ye Chen, kudengar kamu memiliki murid perempuan yang sangat imut. Yin Ziping tersenyum tipis, lalu memasuki kamar Xian seperti hantu. Kemudian, dia keluar lagi seperti hantu, menggendong Xian yang sudah tertidur di tangannya. Ye Chen, acaranya akan dimulai, apakah kamu siap? Di malam yang gelap, suara halus ini terdengar lucu dan menyeramkan. Panggilan. Ye Chen menghela napas dalam-dalam, dan berjalan keluar dari rumah tuan istana di aula cabang ke-9, dengan Chu Xuaner di sampingnya. Jalanan di malam hari masih ramai dan berisik, teriakan terdengar di mana-mana, dan yang Anda lihat hanyalah lampion merah. Dari jalan ini sepertinya Anda bisa melihat kemakmuran dunia. Besok adalah festival bulan purnama, Tuan, apakah Anda ingin hadiah? Murid saya akan memberikannya kepada Anda. Ye Chen menoleh dan tersenyum pada Chu Xuaner sambil berjalan, tidak apa-apa, murid punya uang. Aku ingin bulan di langit, belikan untukku. Chu Xuaner menoleh dan tersenyum pada Ye Chen. Yah. Ye Chen terbatuk, dan tanpa sadar menatap langit malam, apakah ini terlalu tinggi? Mau bagaimana lagi, Tuan, aku hanya ingin bulan itu. Chu Xuaner mengangkat bahu. Kalau begitu aku benar-benar tidak bisa memperbaikinya. Ye Chen buru-buru mengikuti, lalu menggosok tangannya, menatap Chu Xuaner dengan senyum kejam, Tuan. Mengapa Anda tidak bertanya kepada murid Anda hadiah apa yang saya inginkan? Lalu apa yang kamu inginkan? Chu Xuaner menoleh dan menatap Ye Chen dengan penuh minat. Buka bajumu dan tidurlah denganku. Ye Chen menggosok tangannya dan menyeringai, tidak apa-apa jika kamu tidak melepas bajumu. Sepertinya kulitmu gatal lagi. Aku bersungguh-sungguh, aku. Ye Chen baru saja akan berpidato panjang. Hanya saja dia membeku sebelum menyelesaikan kalimatnya, menjulurkan kepalanya ke satu sisi, dan menyipitkan matanya tanpa sadar. Apa yang kamu lihat? Melihat Ye Chen seperti ini, Chu Xuaner mau tidak mau melihat ke arah yang dilihat Ye Chen. Baru saat itulah Chu Xuaner menyadari bahwa Ye Chen sedang melihat kedai teh kecil lainnya, lebih tepatnya, pada orang yang duduk di dekat jendela kedai teh kecil itu. Dia tampak seperti seorang sarjana, sangat lemah, tetapi wajahnya pucat. Dia cantik dan lembut, dan sosoknya jauh lebih kecil dari pria biasa. Tanpa sadar, mata indah Chu Xuaner sedikit menyipit, dan dia bergumam, tubuh roh misterius. Tuan juga bisa melihatnya. Ye Chen tersenyum. Sangat kreatif bagi seorang wanita untuk berpakaian seperti pria. Chu Xuaner tidak bisa menahan senyum. Aku tidak terkejut. Ye Chen mengangkat telinganya, di Pil City, dialah yang mengundangku untuk minum, dan aku membuat omong kosong tentang keluarga Hao Tian, dan juga membuat serangkaian omong kosong nanti. Apalagi? Chu Xuaner sedikit terkejut, dia menatap Ye Chen sambil tersenyum, lalu apakah dia mengenalimu?
Aku memakai topeng hantu. Ye Chen terkekeh, tapi sekilas aku mengenalinya, tidak peduli penyamaran macam apa, tidak ada yang disembunyikan dari mata roda periku. Aku hanya tidak tahu ekspresi seperti apa yang akan dia miliki ketika dia mengetahuinya. Chu Xuaner menghela nafas. Tuan, izinkan saya memberitahu Anda. Yang paling tidak masuk akal bukan ini. Ye Chen mendekat ke Chu Xuaner, kamu tahu Sun Woyan, orang suci festival Qixi di Istana Qixi. Dia menyukai Jining Xuang, apa yang kamu katakan? Apakah mengejutkan bahwa kedua wanita ini akan melakukan sesuatu di ranjang yang sama? Dimengerti. Chu Xuaner tidak bisa menahan senyum, aku bisa melihat bahwa itu adalah Jining Xuang, jika aku tidak melihatnya, mungkin aku akan jatuh cinta padanya juga, dia memiliki wajah yang tiada taraf, dia berpakaian sebagai laki-laki, dia sangat tampan dan sempurna Juga bicara tentang aku, kamu cukup mesum. Ye Chen melengkungkan bibirnya. Potong. Chu Xuaner tampak tidak setuju, dan melirik Jining Xuang lagi, namun, aku sangat mengagumi keberaniannya. Dia berani datang ke cabang ke-9 Heng Yue sendirian. Apakah kamu tidak takut dibunuh? Apakah itu hilang? Kalau begitu Tuan, maukah kamu membunuhnya? Ye Chen menoleh untuk melihat Chu Xuaner sambil tersenyum. Bagaimana denganmu? Chu Xuaner tidak menjawab kata-kata Ye Chen, tetapi malah mengajukan pertanyaan kepadanya. Aku tidak bisa membunuhnya. Ye Chen menggelengkan kepalanya tanpa daya, meskipun aku bisa melawannya dengan hati-hati, jika dia ingin melarikan diri, aku tidak bisa menghentikannya. Selain itu, aku tidak akan membunuhnya jika dia bisa. Itu bukan dia yang aku benci, tapi Cheng Kun dan gengnya. Kalau begitu, pernahkah kamu berpikir bahwa akan ada pertempuran antara Heng Yue dan Zheng yang cepat atau lambat? Chu Xuaner tersenyum santai, pernahkah kamu berpikir bahwa kekuatan tubuh roh misterius akan membuat banyak orang menyukaiku, Heng Yue, berjuang untuk itu? Kematian? Beberapa hal, Tuan tidak ingin memberitahumu sekarang, perang tidak peduli apakah kamu memiliki kebencian dengannya, apakah kamu berteman atau tidak, posisi yang berbeda, sudah ditakdirkan bahwa kamu akan bertemu di medan perang di masa depan. Berbicara tentang ini, Chu Xuaner menatap Ye Chen yang pendiam, mungkin, Anda dapat memikirkannya secara berbeda, apa yang akan terjadi jika Anda ditemukan di cabang ke-9 dari Sekte Zhengyangnya. Aku akan mati dengan menyedihkan. Ye Chen menarik napas dalam-dalam. Tampaknya kamu tidak bodoh. Chu Xuaner tersenyum, pikiran Cheng Kun mungkin tidak sebaik tuanmu, tapi dia memiliki satu hal yang tidak bisa dibandingkan dengan tuanmu, yaitu, dia kejam. Pikiran Sekte Paman ditakdirkan untuk lebih berbelas kasih daripada Cheng Kun, tetapi juga karena kebaikan inilah Sekte Heng Yue di bawah komandonya. Akan membayar harga yang pantas untuk itu. Tuan, apa yang kamu katakan hari ini terasa sangat tidak berperasaan. Ye Chen mengerutkan kening dan menatap Chu Xuaner. Itu karena kamu belum mengalami perang. Chu Xuaner menarik napas dalam-dalam, kamu tahu betapa kejamnya perang. Di depan gunungan mayat dan lautan darah, kebaikan hari ini sama sekali tidak berharga. Dari sudut pandang guru, apakah kamu akan membunuhnya? Ye Chen memandang Chu Xuaner dengan ragu. Kalau begitu, maukah kamu menghentikanku? Chu Xuaner bertanya lagi. Biarkan aku datang. Ye Chen menarik napas dalam-dalam, berjalan perlahan, berjalan langsung ke kedai teh kecil, dan langsung menuju ke meja tempat Jining Xuang duduk. Melihat Ye Chen muncul tiba-tiba, Jining Xuang, yang masih minum teh dengan tenang, sedikit terkejut. Kakak Ji sangat bersemangat. Ye Chen dengan sadar duduk di hadapan Jining Xuang, dan tidak memperlakukan dirinya sebagai orang luar. Dia mengambil teko dan menuangkan secangkir teh yang harum dan kaya. Haruskah aku memanggilmu Hao Tian Chenye? Atau haruskah aku memanggilmu Ye Chen? Jining Xuang menyesap teh dengan santai. Bagaimana denganmu? Ye Chen juga menyesap tehnya, haruskah aku memanggilmu Ji Wu Chen? Atau haruskah aku memanggilmu Jining Xuang?